Penelitian ini akan mengevaluasi faktor-faktor atau gaya hidup yang menyebabkan penyakit diabetes menggunakan K-mean clustering, salah satu algoritma dalam mesin pembelajaran atau machine learning yang melandasi atau melatar belakangi penelitian ini adalah sebagaimana kita tahu bahwa jumlah penderita diabetes itu meningkat, ya, makin banyak di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan salah satunya seperti dalam beberapa artikel, ya. Jadi eh, gaya hidup kita yang semakin tidak sehat, ya. Jadi yang paling banyak jadi kita perlu tahu, ya, bagaimana menghindari atau hidup atau melakukan pola hidup sehat yang betul itu bagaimana untuk menghindari penyakit ini. Jadi sebelumnya banyak juga sudah meneliti mengenai prediksi diabetes, ya, menggunakan berbagai metode, ya, seperti logistic regression, decision tree, neural network, ya. Nah, kali ini kita mencoba untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi faktor-faktor menggunakan clustering. Ya, jadi dalam rumusan masalah kali ini adalah bagaimana kita dapat menggunakan K-mean clustering untuk memahami faktor-faktor atau gaya hidup yang berkontribusi terhadap diabetes untuk pencegahan dan pengelolaan yang efektif. Tujuan, ya, sebagaimana tadi untuk menyelesaikan masalah yang tadi, yaitu untuk mengetahui, ya, faktor-faktor atau gaya hidup bagaimana yang menyebabkan penyakit diabetes sehingga kita dapat menghindari penyakit diabetes tersebut, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati karena kita tahu mengobati penyakit diabetes itu sangat sulit. Bahkan bisa bisa jadi seumur hidup, ya. Terus melakukan suntik dengan insulin dan atau lebih parah lagi sekarang banyak anak-anak yang cuci darah, ya. Karena ginjalnya rusak karena terlalu banyak minum minuman yang manis seperti itu, ya. Keterkaitan penelitian kami, ya, dengan mata kuliah dan informatika. Bagaimana kita tahu bahwa di informatika ada mata kuliah data mining dan mata kuliah machine learning, di mana data mining kita akan melakukan uh, mining informasi, ya, penggalian informasi, penggalian pattern menggunakan model-model mesin pembelajaran atau model machine learning, di mana kita tahu bahwa machine learning ini terdiri dari supervised dan unsupervised. Dan dalam penelitian ini kali ini kita akan membahas, ya, atau menggunakan clustering di mana salah satunya ada K-means clustering. Ya, K-means clustering itu apa sih, gitu ya. Jadi K-means clustering itu dia adalah sebuah algoritma pengelompokan data yang akan membagi data menjadi beberapa kelompok, memberi beberapa K-group. Artinya berapa jumlah K-nya? Itu jumlah kelompok ini. Dia adalah algoritma yang sangat terkenal karena simple katanya, ya. Jadi mencoba membagi data menjadi beberapa kelompok. Jadi K kelompok K ini maksudnya cluster, di mana data dari suatu grup akan memiliki karakter yang sama antar masing-masing anggotanya. Algo ini mencoba mencari variasi yang sangat minimal antara kelompok yang sama dan mencari variasi yang paling maksimal dengan kelompok lain. Nah, berikut adalah algoritmanya, yaitu pertama kita tentukan berapa jumlah K, pilih secara acak, ya, titik yang berbeda, berapa K titik ini, kalau kita pilih 3 ada 3, maka hitung Euclidean distance, tentukan setiap titik cluster yang memiliki, jadi ada pertama kita tentukan centroid, ya, kemudian kita hitung Euclidean distance antara centroid yang kita pilih tadi secara random. Kemudian apalagi? Kemudian kita tetapkan setiap titik memiliki mean terdekat. Jadi dari kemudian kita assign, ya, bahwa member ini dia lebih dekat kemana. Centroid ini lebih dekat
Jadi kita bikin secara random tiga centroid untuk masing-masing. Misalkan 3 cluster, maka 3 centroid secara random awal initializing. Lalu kita assign mana yang lebih dekat. Lalu kita hitung rata-ratanya secara otomatis, ya kita hitung secara. Kemudian kita buat centroid baru berdasarkan rata-rata yang baru. Begitu seterusnya sampai tidak ada member yang berpindah tempat lagi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penelitian kami menjadi kita punya dataset seperti ini ya. Kami menjadi di sini ada beberapa gaya hidup. Pertama, data kita ada age, umur, ya, kemudian ada gender, ada smoker, dia adalah perokok. Jadi lack of exercise, kelebihan kurang olahraga, kelebihan gula, kelebihan garam, kelebihan lemak, kurang serat, ya ekses, kelebihan alkohol, ya. Dalam hal ini kita lihat ya bahwa ini datasetnya adalah dari Indonesia. Jadi memang akses alkohol ini sangat rendah karena memang orang Indonesia umumnya jarang meminum alkohol. Beda dengan yang ada di luar negeri seperti itu ya. Dan ini tinggi ya, dan ini wage ya. Jadi kita ternyata dalam 3 klaster ini kita lihat mana yang klaster yang memiliki blood sugar yang paling tinggi. Kita lihat di klaster 1. Dari klaster 1 ya, kita bisa lihat bahwa mana yang paling tinggi di antara nilainya di antara klaster yang lain. Ternyata weight nilainya lebih tinggi. Jadi kita bisa lihat bahwa berat badan mempengaruhi ya. Kemudian kelebihan serat, kekurangan serat, kelebihan lemak, fat lebih tinggi ya di antara yang lain. Kemudian gula ya. Gulanya lebih tinggi nih. Kemudian jarang olahraga, lack of exercise. Apakah perokok pengaruh? Ternyata tidak. Perokok tidak mempengaruhi untuk blood sugar ya, untuk gula darah ya. Nah, sebagaimana kita tahu, di sini ada beberapa faktor yang dapat kita dapatkan untuk yang dapat mengaruhi diabetes, yaitu kurang olahraga, gula, kelebihan gula ya, kelebihan lemak, kurang serat, dan berat badan ya. Jadi kesimpulannya ya, dengan K-means ya, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa. Jadi dengan ini kita bisa memberikan rekomendasi perubahan gaya hidup untuk mengurangi risiko diabetes, yaitu berolahraga secara teratur, aktivitas fisik secara konsisten untuk meningkatkan sensitivitas insulin, mengatur kadar gula darah, hindari gula, kurangi asupan makanan minuman manis, makanan cepat saji, batasi konsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak, tidak sehat dan gula. Lalu tingkatkan makanan kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Jadi dengan machine learning ini kita dapat memberikan rekomendasi kepada para pembaca ya, rekomendasi berdasarkan data driven tentu aja ya. Panduan praktis bagi yang ingin mencegah diabetes dengan pilihan gaya hidup yang lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.